saya Muhammad Abdul Basit dari Stayraha Montai, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini untuk menyelesaikan tugas metodologi yang dosen pengampunya Bapak Hilmian Nur MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya sehat saja? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Jadi ikuti Bapak membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa harrim lana minal jannati ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id din wad dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Bapak mengawali pelajarannya, kita absen dulu. Ahmad Abdullah, Ahmad Adwar, Didi, Patli, hadir semuanya ya. Ya, kita mulai pelajarannya hari ini. Boleh ambil bukunya. Sebelum dibuka bukunya, Bapak ingin bertanya dulu. Siapa yang ingat pelajaran kita selanjutnya? Saudara Ilham? Ayo, siapa? Ya, langsung saja dijawab. Ya, bagus. Kita hari ini membahas tentang yang berjudul persiapan pelaksanaan pernikahan. Ada yang tahu berapa bagian? Oh, enggak ada ya, sebab kita belum belajar. Nah, di sini kita buka halaman 59. Kita membahas tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Nah, di sini ada dua bagian. A. Meminang atau hitbah. B. Melihat calon istri atau suami. Nah, di sini Bapak jelaskan tentang meminang atau hitbah. Hitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, dalam bahasa Banjarnya, hitbah itu berdatang, yang dari pihak laki-laki datang ke pihak perempuan membawa keluarganya. Nah, terkait dengan permasalahan hitbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min hitbatin nisa'i aw a'lantum fi anfusikum. Yang artinya, dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Lalu ada cara mengajukan pinangan. Di sini ada dua cara, yaitu pinangan kepada gadis atau janda yang sudah
masa iddahnya, dinyatakan secara terang-terangan. Nah, lalu yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati suaminya tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Kenapa? Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sendirian saja. Hal ini karena sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235 tadi. B. Perempuan yang boleh dipinang. Nah, di sini perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Kedua, perempuan yang tidak boleh perempuan yang tidak dalam masa iddah. Ketiga, perempuan yang belum dipinang orang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yahtubu ahadukum ala hitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalaunya meminang seorang itu, apabila kita tahu bahwa ada orang lain sudah meminang atau hitbah, maka tidak boleh, bisa dikategorikan maling judo. Lalu ada tiga kelompok wanita di atas tadi boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran. B. Melihat calon istri atau suami. Melihat perempuan yang akan dinikahi disunahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan, sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, hingga pada akhirnya terwujud keluarga yang bahagia dan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang, yaitu A. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama berpendapat boleh melihat wajah atau kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. B. Abu Dawud berpendapat bahwa boleh melihat seluruh tubuh. C. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, tangan, muka. Terdapat sebuah riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata, belum. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, unzur ilaiha fa innahu akhra'ayya bima bainakuma. Yang artinya, amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini apa jelaskan? Jadi ada kata-kata dulu atau kata pepatah. Jadi carilah perempuan yang baik, tapi jangan juga terlalu dicari kalau ada payu. Habis itu ada kata pepatah, hati-hati kalau ada tak tukar kucing di dalam karung. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian, karena waktunya sedikit lagi mau istirahat. Apakah anak-anak semuanya sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan?
Idah. Oh, idah. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang idah. Oke, mau pandiran stop dulu supaya ingat Bapak jelaskan tentang idah tadi yang kawannya bertanya tadi. Jadi idah itu ialah masa tegang atau batas waktu untuk tidak boleh menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Apakah paham? Alhamdulillah. Nah, di sini sedikit lagi ya Bapak menjelaskan tentang macam-macam idah. Satu, idah istri yang dicerai dan ia masih haid lamanya 3 kali suci. Dua, idah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid lamanya 3 bulan. Ketiga, idah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. 4. Idah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Lalu yang kelima, idah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa idahnya menurut sebagian ulama adalah idah hamil, yaitu sampai melahirkan. Nah, ya apakah paham yang Bapak jelaskan tadi tentang pelaksanaan persiapan pernikahan yang ada terbagi dua, meminang atau hitbah, lalu melihat calon istri atau suami. Alhamdulillah. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, pokoknya kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang dipelajarkan tadi bermanfaat bagi Bapak sendiri ataupun anak-anak semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.